moderator kita yang tidak asing lagi. Waktu dan tempat saya berikan kepada Mas Muklis. Ya, terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang juga untuk para peserta. Dan sebelumnya yang kami hormati kepada kedua pemateri kita pada hari ini, Prof. Gufron dan juga Ibu Armi Maria MPH yang sudah berkenan hadir di acara seminar online pada pagi hari ini. Nah, dan juga selamat datang kepada seluruh peserta untuk seminar online nasional kesehatan masyarakat 2020 dengan tema implementasi upaya promotif dan juga preventif oleh BPJS Kesehatan. Sebelum kita untuk melanjutkan ke acara inti, kita perkenankan dulu untuk Ibu Tiwi menyampaikan sepatah dua patah mengenai seminar online pada pagi hari ini selaku Ketua Panitia Seminar Online. Untuk Ibu Tiwi, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih Mas Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua di hari ini di masa pandemi COVID. Semuanya masih dalam kondisi yang sehat dan walafiat, dan kita juga masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti acara nasional sehat pada siang hari. Yang hormat Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc PhD, dan Ibu Armi Maria Olfa, Sarjana Farmasi Apoteker MPH, selaku pembicara pada hari ini. Tema seminar kesehatan pada ini adalah seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa BPJS Kesehatan sudah menjalankan amanah dan kewajibannya sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan nasional sejak tahun 2014. Jadi sampai saat ini sudah sekitar 6 tahun berjalan. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait dengan JKN, terkait dengan BPJS Kesehatan, banyak peranan dari BPJS Kesehatannya di upaya promotif dan preventif. Karena sejauh ini ketahui pelayanan yang paling yang terlihat dari yang diberikan oleh BPJS Kesehatan ada terkait dengan pelayanan yang preventif, pengobatan dan rehabilitatif. Dan di samping itu juga karena sejauh ini untuk kebijakan yang terkait dengan JKN, dengan BPJS Kesehatan itu ubah-ubah, sebentar ada, sebentar lagi nanti sudah direvisi. Nah, seperti itu. Kemudian peran kesehatan di upaya promotif dan pandemi COVID sekarang ini. Dan untuk acara seminar ini diselenggarakan oleh CV Purwacarita selaku event organizer-nya dari beberapa pihak, dan oleh sebab itu saya di sini kami mengucap terima kasih terutama kepada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sulawesi, pengurus daerah IAKMI Provinsi DIY, kepada Persakmi, kemudian kepada beliau berdua pembicara pada hari ini, Ron dan Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
Gimana ya? Ini sinyalnya nih. Ini udah muncul. Ya, terima kasih pada Ibu Tiwi yang sudah membuka acara seminar Terima pada pagi kasih. hari ini. Karena acara pagi hari ini akan berjalan hingga 1 jam ke depan. Jadi untuk kepada para peserta kami mohon untuk mute mikrofon masing-masing karena mengganggu jalannya acara pada pagi hari ini. Jadi silakan untuk Bapak Ibu silakan untuk mute dulu untuk mikrofonnya dan kita nanti akan lanjutkan ke sesi pemateri yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD, dan juga Ibu Armi Maria Ulfa, Bu Armi Maria, sarjana apoteker, sarjana farmasi, dan MPH. Jadi silakan untuk Bapak Ibu yang mikrofonnya masih hidup, silakan mohon dimatikan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih untuk para peserta yang sudah bisa join pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Muklis Nur Rahman dan saya adalah moderator pagi hari ini untuk moderator pada pagi hari ini pada seminar online nasional Kesehatan Masyarakat 2020 dengan tema implementasi upaya promotif dan preventif oleh BPJS Kesehatan. Dan pada pagi hari ini kita sudah kedatangan dua pemateri yang sangat-sangat yang kami tunggu untuk memberikan ilmunya kepada kita dan memberikan beberapa pengetahuan kepada kita dan juga pengalaman. Yang pertama nanti akan ada Bapak Prof. Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD. Beliau adalah staf ahli Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan nantinya yang kedua akan ada Ibu APD Armi Maria Ulfa, SPAM MPH. Beliau adalah Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surakarta. Nah, sebelum kami melanjutkan, ini saya akan memberikan dulu beberapa peraturan dan rules yang ada di seminar online pada pagi hari ini. Jadi mohon untuk didengarkan kepada seluruh peserta. Untuk pagi hari ini kita akan bagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama nanti adalah materi dari pemateri Prof. Gufron. Dan yang kedua nanti adalah pemateri dari Ibu Armi Maria MPH. Dan nantinya yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Nah, untuk peserta sebelum kami lanjutkan, mohon dimatikan dulu untuk mikrofonnya. Nah, untuk peserta nanti di sesi ketiga yang ingin bertanya, ini bisa melalui kolom chat yang ada di aplikasi Cisco WB kami. Ini ada kolom chat sudah tersedia. Jadi untuk yang ingin bertanya silakan nanti berikan pertanyaannya di kolom chat ini dan nantinya yang akan membacakan adalah saya sebagai moderator dan akan saya sampaikan kepada Prof. Gufron ataupun Ibu Armi MPH ya. Jadi untuk para peserta mohon dimengerti untuk mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu agar seminar pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi yang pertama. Ini adalah materi dari Profesor Gufron. Kali ini akan dengan yang bertemakan adalah implementasi upaya promotif dan preventif dalam jaminan kesehatan terkait penanganan COVID-19. Tapi sebelum itu saya perkenankan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Prof. Gufron. Nama lengkap adalah Prof. Gufron Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD. Tempat tanggal lahirnya adalah Blitar, 17 Mei 1962. Alamat kantornya berada di Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, Gedung BPPT 2, lantai 23, Jalan MH Tamrin nomor 8 Jakarta Pusat. Yang kalau ingin menghubungi beliau ini bisa melalui email beliau yaitu di
gufronmukti62@gmail.com. Untuk riwayat pendidikan yang sudah beliau tempuh di tahun 1986, beliau memperoleh gelar sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran UGM. Dan di tahun 1988 beliau memperoleh gelar dokter Fakultas Kedokteran UGM. Dan di tahun 1991 memperoleh gelar Master of Science di Mahidol University dan Tropical Medicine, the Department of Tropical Hygiene, Bangkok, Thailand. Dan di tahun 2000 beliau memperoleh gelar Doctor of Philosophy, Faculty of Medicine, University of Newcastle, Australia. Dan di tahun 2017 beliau memperoleh gelar honoris causa di bidang kesehatan Coventry University, United Kingdom. Dan gelar profesional beliau yaitu yang pertama adalah honoris causa dalam bidang kesehatan dari Coventry University, United Kingdom. Dan yang kedua adalah beliau adalah ahli asuransi kesehatan dari Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia. Dan yang ketiga, beliau adalah pakar kedokteran keluarga dari Ikatan Dokter Indonesia. Dan saat ini beliau sedang menjabat menjadi PJS Rektor Trisakti dari tahun 2016 hingga sekarang. Dan di tahun 2015 hingga tahun 2019 beliau pernah menjadi Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi. Dan di tahun 2020 hingga sekarang beliau menjadi pelaksana tugas staf ahli bidang infrastruktur Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan saat ini beliau juga menjadi Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke, biar tidak berlama-lama, langsung saja kita panggilkan Prof. Gufron. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Prof. Gufron untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar, Mas Mukhlis? Ya, baik. Baik, jadi terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin tadi waktu perkenalan satu yang belum disebut ya, Mas Mukhlis. Jadi saya ini adalah mantan Ketua Pokja Persiapan Implementasi BPJS. Jadi BPJS ini dulu istilahnya saya ditunjuk sebagai ketua, banyak orang ya, untuk menyiapkan seluruh peraturan perundangannya sampai implementasi gitu. Nah, untungnya adalah saya sekarang sudah tidak ikut bertanggung jawab lagi setelah banyak masalah di BPJS ini. Bayangkan kalau masih ikut kan pusing gitu ya. Nah, yang perlu kami sampaikan adalah mengenai implementasi upaya promosi dan prevensi dalam jaminan kesehatan terkait penanganan COVID ini. Itu beberapa hal ya. Berikutnya, slide berikutnya. Mas Mukhlis bisa slide. Nah, yang kami perlu sampaikan sebetulnya satu, apa sebenarnya COVID-19 ini? Lalu siapa kalau orang kena COVID yang harus bertanggung jawab pada pembiayaan pasien COVID? Yang ketiga, bagaimana gejalanya? Yang keempat, bagaimana cara penularannya? Yang kelima, berapa lama virus ini bisa bertahan hidup? Dan yang ketujuh, keenam, bagaimana cara pencegahannya? Yang ketujuh, bagaimana upaya promosi prevensi COVID-19 di era new normal, tentunya pada yang dilakukan harusnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan ataupun oleh peserta jaminan. Nah, lalu yang kedelapan, mengenai inovasi yang telah dihasilkan oleh anak bangsa dalam upaya promosi prevensi itu di era new normal ini apa saja? Gitu. Baik, kemudian penutup. Nah, slide berikutnya. Apa sebenarnya COVID-19? Berikutnya.
memang banyak teori dan banyak sampai orang mengatakan konspirasi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya COVID-19 ini tentu kita semua tahu menjadi masalah kesehatan di dunia. Dan kasus ini diawali dengan informasi dari WHO tanggal 30 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus klaster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, Hubei, Cina. Lalu kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar Cina, dan pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern, kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dan pada tanggal 12 Februari, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan COVID-19 atau coronavirus disease. Nah, pada tanggal 2 Maret, kita semua masih ingat, Indonesia melaporkan 2 kasus terkonfirmasi, dan pada tanggal 11 WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemik. Nah, tentu kita harus sebagai ahli kesehatan masyarakat, beberapa para peserta, dan juga BPJS mengetahui apa bedanya pandemik, epidemik, dan endemik. Nah, nanti kita bisa bahas. Coronavirus disease atau COVID-19 itu adalah sebetulnya jenis baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia. Dan penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. Ini hampir sama juga dengan virus-virus corona lain, penyebab yang disebabkan zoonosis ya dari hewan ke manusia, seperti SARS yang dari kucing luwak atau civet cats, dan kemudian MERS yang dari unta ke manusia, yang kita semua tahu. Nah, adapun hewan dari COVID ini itu masih berdebat ya, apakah dari kelelawar ya atau hewan-hewan yang lain. Slide berikutnya. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab kalau seseorang kena COVID, terutama dari sisi pembiayaan? Berikutnya, yang harus tanggung jawab itu adalah pemerintah ya. Karena ini pandemi, jadi bukan BPJS. BPJS ini bertanggung jawab untuk mengadministrasikan. Ya. Berikutnya, jadi melakukan verifikasi. Nah, itu BPJS. Slide berikutnya. Tetapi, halo Mas Moklis, slide berikutnya. Yang membayar ya itu sampai dalam keadaan pandemi ini adalah pemerintah. Berikutnya. Ya, bagaimana gejala COVID? Berikutnya, demam, ya biasanya lebih dari 30 derajat Celcius, batuk pilek ya seperti batuk pilek biasa, sakit tenggorokan, lemah, lesu, kadang disertai sakit perut. Ya kalau agak berat, ya mulai sesak napas, apalagi pneumonia, ya, jadi radang di paru-paru. Nah, cara penularannya bagaimana? Selain cara penularannya berdasar pada bukti ilmiah, COVID-19 ini dapat menular dari manusia ke manusia 20 kali lebih mudah daripada SARS. Jadi penularannya itu mudah, jauh lebih mudah. Nah, COVID-19 ditularkan melalui percikan batuk atau bersin atau bicara yang mengeluarkan percikan itu, droplet istilahnya. Tetapi tidak ditularkan melalui virus di udara, itu tidak ya, kecuali di tempat-tempat tertentu di mana contohnya di ICU atau di tempat-tempat lain yang padat pasien atau sumber ya penularan, sehingga dropletnya itu nggak turun-turun, sehingga masih tetap di udara situ, masih ada lagi dia turun di sepatu, mungkin kena lagi kayak gitu ya. Jadi di tempat di rumah sakit itu justru tempat ganti pakaian dan lain sebagainya itu sering terjadi penularan, terutama di awal-awal ya. Nah, berapa lama virus bisa bertahan hidup? Ya, berikutnya, ini memang teorinya banyak, tetapi paling tidak 3 jam sampai 7 hari, tergantung kepada bendanya. Nah, benda kaca bisa 5 hari, kayu bisa 4 hari, nah plastik bisa 3 hari.
karton, kardus ya bisa 24 jam, tembaga bisa 4 jam. Ini sekali lagi tergantung bendanya, dan tentu benda-benda yang sering disentuh ya seperti pelan pintu, saklar, remote. Nah, ini tentu bisa virus bisa hidup di sana untuk beberapa lama ya, beberapa jam. Ya. Nah, berikutnya bagaimana cara pencegahan? Slide berikut. Nah, rekomendasi standar sebetulnya mencegah penyebaran infeksi virus ini itu melalui cuci tangan secara teratur dengan sabun ya. Karena layer dari protein dari virus ini adalah protein dan ada lemak yang kalau dengan sabun ya itu pecah ya. Jadi dia mati. Dan tentu kita terapkan etika batuk dan bersin ya, tidak sembarangan, tapi ditutupi dan nutupi pun dengan cara yang benar, pakai masker ya. Apalagi yang sakit, yang sehat pun harus pakai masker. Dan kita menghindari kontak secara langsung dengan pasien, dengan baik ODP, PDP, atau OTG ya. Dan juga dengan ternak-ternak hewan liar yang mungkin memiliki potensi atau kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala sakit pernapasan seperti batuk bersin ya. Sebetulnya batuk bersin tidak selalu COVID ya, tetapi lebih bagus dihindari. Sekali lagi memakai masker, menghindari kerumunan ya. Kemudian tinggal di rumah tentu lebih baik, tidak memegang. Nah, ini masalahnya. Sebetulnya virus ini tidak bisa hidup langsung kecuali kita pegang orang bersin atau droplet tadi di benda, lalu kita pegang bendanya ada virusnya, lalu kita pegang-pegang mata, ucek-ucek mata, atau hidung, atau mulut. Nah, ini masalahnya di situ. Kalau sebetulnya dari barang, sulit untuk masuk ke manusia. Ya. Nah, oleh karena itu hindari ucek-ucek mata, hidung, mulut, atau pegang sebelum dicuci ya dengan sabun tangannya. Hindari pegang benda yang sering dipegang orang, yang masyarakat umum. Nah, bagaimana upaya promosi dan prevensi COVID di era new normal? Slide berikutnya. Kita ketahui new normal itu adalah normal baru yang sebetulnya menurut normal yang lama ya tidak normal. Tapi karena itu baru ya disebut normal baru. Yaitu satu keadaan yang merupakan kebiasaan kita. Nah, yang baru ya. Nah, kita tahu berbagai prediksi kapan kira-kira COVID ini terakhir. Nah, itu banyak sekali rumusannya, saya tidak usah kasihkan satu persatu, tapi tergantung kepada asumsi yang dibangun itu. Nah, maka orang ya akhirnya harus hidup dengan kebiasaan baru karena ada prediksi bahwa COVID ini bisa lama ya, masih ada terus gitu, meskipun tidak sebanyak pada waktu puncak. Nah, kebiasaan baru itu tidak saja waktu kita ke kantor, ke tempat kerja, ke restoran, makan, ataupun kehidupan di rumah, seminar, tempat ibadah, kegiatan sosial, transaksi, termasuk ekonomi kita menjadi less contact ekonomi. Jadi lebih banyak online, termasuk seminar pada pagi hari ini juga online, begitu. Nah, kebiasaan baru itu kita bisa lakukan sebetulnya, tidak perlu berhenti total, tapi harus kita terapkan protokol kesehatan dengan ketat. Mulai dicek kesehatannya, paling tidak suhu, cuci tangan dengan sabun, sanitizer, memakai masker meski tidak sakit, menjaga jarak, physical distancing tadi minimum 1,5 meter, rutin membersihkan tempat umum atau benda yang sering dipegang, menghindari kerumunan, dan kalau memang harus datang secara fisik, kapasitas itu seperti pesawat ataupun kendaraan itu 50%-nya saja. Dan tentu kita harus sering ganti pakaian kita cuci, apalagi dengan air panas, apalagi dari luar, dan lain sebagainya. Berikutnya. Nah, sekarang kita lihat inovasi apa saja yang telah dihasilkan oleh anak bangsa dalam upaya promosi dan prevensi COVID-19 ini. Berikutnya.
banyak sekali ya, kita bisa mencegah dan memperkuat daya tahan tubuh, itu sudah banyak suplemen ataupun tumbuhan yang kita teliti baik dengan systematic review ataupun studi-studi bioinformatika semacam farmakopor. Kemudian kita bisa melakukan satu uji klinis dari berbagai imunomodulator ya, seperti jahe merah, temulawak, kunyit, kayu manis, serai, seledri, cengkeh, daun kelor, pace, sersak, kulit manggis, kulit jeruk, jambu biji, buah merah, VCO, dan lain-lain. Banyak sekali nanti kalau kita mau sebutkan ya, sambiloto, meniran, ya, echinacea, ya, dan lain-lain. Tapi intinya adalah bahwa sudah banyak inovasi yang kita lihat tidak saja pada tumbuhan, seperti termasuk jambu biji yang sekarang sudah mulai banyak dikemas baru, tapi juga vaksin. Vaksin nanti saya bisa cerita panjang, tapi saya batasi saja. Intinya adalah target di Indonesia ini sebelum pertengahan tahun 2021 itu bisa produksi vaksin. Nah, kemudian artificial intelligence itu termasuk robot, termasuk bagaimana sterilisasi, dan termasuk ada temuan-temuan seperti di UNER ya, itu ada Reisa ya, kenal Reisa ya tentunya. Apalagi juga pembaca kasus COVID sekarang Reisa juga katanya namanya. Jadi Robert Reisa ini seperti perawat ya, untuk menghindari petugas kesehatan kontak langsung dengan pasien, tapi bisa diajak komunikasi, bisa membawa makanan dan lain sebagainya. Lalu aplikasi, ini yang menarik, aplikasi ini ada dua prinsipnya. Untuk orang atau pemerintah yang bisa mengamati sumber penularan, bisa untuk tracing, tracking, fencing, ya, isolasi. Tetapi juga aplikasi untuk peserta jaminan atau untuk orang. Nah, ini kami berharap BPJS bisa mengaplikasikan aplikasi ini. Itu kalau peserta itu nanti ke tempat yang berisiko, nah, lalu handphonenya itu kasih peringatan, dia beri, Anda masuk di daerah berisiko, Anda masuk dengan seseorang entah ODP, PDP atau OTG ya, yang jaraknya kurang dari 1,5 meter. Jadi Anda harus menghindar gitu. Ini ataupun bisa konsultasi. Ini menarik gitu untuk promosi dan prevensi itu. Nanti yang tertarik bisa diskusi lebih panjang. Nah, sekarang bagaimana upaya promosi dan prevensi oleh pengelola jaminan tadi sudah saya sampaikan. Berikutnya. Ya. Jadi sebentar sebelum penutup yang 9 dulu. Satu, oleh pengelola jaminan ini, upaya yang harus dilakukan tidak saja mencakup peningkatan pengetahuan promosi ya, tentang COVID, bagaimana COVID itu, cara penularannya, pengendaliannya, screeningnya, tetapi juga penerapan dengan ketat protokol kesehatan, terutama di era new normal tadi. Yang kedua, pencegahan dengan peningkatan kesehatan diri atau higienis diri masing-masing peserta jaminan ya, dengan meningkatkan daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, olahraga, jaga jarak, menggunakan masker, dan ini bisa pengelola jaminan memanfaatkan produk inovasi anak bangsa dalam promosi dan pencegahan, termasuk memanfaatkan aplikasi tadi yang secara otomatis dapat memberitahu kepada peserta jaminan seandainya dia tuh memasuki daerah yang berisiko atau memberikan arahan yang harus ditempuh dan bisa memberikan konsultasi dengan HP. Ini kalau bisa, ini untuk BPJS Kesehatan akan bagus sekali. Terakhir, memberikan tool, ya, alat screening, mulai dari yang sederhana, nanti saya berikan contoh ya, yang saya sharekan di sini, kuesioner, sederhananya aja. Apakah dia risiko ringan, risiko sedang, risiko berat. Lalu nanti tindak lanjutnya, apakah perlu rapid test kit atau swab PCR. Nah, sebelum saya tutup ya, mungkin
Atau di penutupan dulu nanti baru share yang file yang satunya, yang cepat saja contoh aja. Berikutnya penutup, ya. Nah, jadi saya ulangi lagi kesimpulannya. Pertama, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 dengan gejala seperti demam, batuk, pilek yang tadi sudah saya uraikan. Nah, cara penularannya itu dengan droplet sebetulnya. Pada waktu orang batuk, bersin, berbicara, atau kontak erat dengan sumber. Kemudian menyentuh virus di berbagai benda, lalu kemudian melalui mulut, hidung, atau mata. Itu. Jadi ini yang perlu kita cegah, ya sebetulnya gampang melalui ini aja, yang nomor 2 itu. Yang ketiga, promosi dan prevensi, terutama di era new normal, bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan diri, ya, cuci tangan dengan sabun, ataupun dengan hand washer atau hand sanitizer, memakai masker, menjaga jarak, physical distancing, hindari kerumunan, bersentuhan dengan benda yang sering dipegang orang, olahraga, tinggal di rumah, memperkuat daya tahan tubuh, imunomodulator, vaksin, dan memanfaatkan teknologi inovasi, baik untuk seperti robot tadi yang bisa sterilisasi otomatis, artificial intelligence, ya, itu bisa dipasang dengan CCTV, otomatis kalau kerumunan orang-orang ada yang kurang dari 1,5 meter, ada suara keluar gitu. Lalu aplikasi. Nah, terakhir ini kami contohkan yang di tempat kerja, Mas. Terakhir slide yang satunya tadi. Nah, ini panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja. Sederhana sekali, coba contohnya berikutnya, ya. Terus ini COVID, apa itu? Tadi semua sudah saya jelaskan. Terakhir sendiri coba, ya. Ini cara penularannya terakhir sendiri. Saya ingin memberi contoh sederhana yang Badan Pengelola Jaminan seperti BPJS itu bisa menyebarkan ini atau pakai ini terus sendiri, terus terakhir sendiri, terus ke bawah sendiri, yaitu screening siapa saja bisa pakai karena sederhana dengan beberapa satu lembar kuesioner saja lah, ini atasnya. Nah, satu lembar. Nah, ke atas. Nah, ini. Oh, cuma satu lembar ini, ya, form ini bisa diisi. Contohnya ada skornya, ada tidak ada skornya. Umpamanya 1. Apakah pernah keluar masuk tempat umum? Ya, kalau dia iya di kerumunan, ya itu skornya 1. 2, apakah pernah menggunakan transportasi umum? Kalau iya 1, kalau tidak 0, di rumah saja 0. 3, apakah pernah melakukan perjalanan keluar kota internasional, apalagi wilayah yang terjangkit zona merah? Ya, kalau iya 1. 5, apakah pernah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP, atau confirm COVID-19? Ya, entah berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan atau satu rumah, apalagi jaraknya kurang dari 1,5 meter, maka skornya 5. 6, apakah pernah mengalami demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas dalam 14 hari terakhir? Jika iya, 5. Nah, kalau dia skor totalnya, ini cuma 6 pertanyaan, jadi satu lembar aja diisi tik, 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 gampang. Risiko kecil, ya, kalau 0. Kalau 1 sampai 4, risiko sedang. Lebih dari 5, risiko besar. Nah, kalau dia ini tindak lanjutnya, risiko besar, tolong dilakukan investigasi oleh BPJS atau oleh yang lain, tidak diperkenankan masuk bekerja. Nah, pekerja dilakukan pemeriksaan RT-PCR atau rapid test, ya nanti ada ininya hasilnya. Lalu kalau dia berisiko besar, sekali lagi tidak boleh masuk kerja, paling tidak melakukan screening dulu. Risiko kecil sampai sedang diperbolehkan masuk bekerja, namun dilakukan pemeriksaan suhu. Nah, kalau lebih dari 37, nah dilakukan investigasi, jangan-jangan dia masuk OTG atau ODP atau PDP. Itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu ini sudah cukup lama, kami berbicara hampir 45 menit, ya. Jadi kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Gufron Mukti yang sudah memberikan paparannya. Ini sangat mengerti sekali ya bagaimana untuk cara-cara penanganan dan juga beberapa cara untuk mengisi kuesioner yang dimana kalau beresiko berat coba untuk ditindaklanjuti, tidak boleh bekerja ataupun beraktivitas di luar rumah agar bisa memutus rantai untuk penularan COVID-19. Oke, untuk selanjutnya, kali ini nanti akan ada pemateri yang kedua dengan tema yang berbeda, yaitu temanya adalah penguatan upaya promotif dan juga preventif. Dan kali ini akan disampaikan oleh Ibu ABT Army Maria Ulfa S.Farm MPH. Tapi sebelumnya, perkenan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Untuk nama, ini adalah ABTM Army Maria Ulfa S.Farm MPH. Tempat tanggal lahir Jakarta 4 November. Dan sekarang ini beliau adalah menjabat sebagai Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer. Unit kerjanya adalah BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surakarta. Dan untuk riwayat pendidikan, beliau juga pernah memperoleh gelar S1. Ini adalah profesi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Dan juga untuk selanjutnya, beliau juga pernah mendapatkan gelar S2 atau Magister, yaitu adalah Magister Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Oke, biar tak berlama-lama langsung saja kita panggilkan kepada Ibu Army Maria MPH, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Mukhlis, Bapak Ibu, Prof. Gufron yang saya hormati, serta Bapak Ibu peserta seminar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan menyampaikan terkait dengan upaya promotif preventif yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Baik, sebentar. Baik, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan upaya promotif preventif yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Ya, kalau kita melihat dari latar belakang, memang kita ketahui bahwa kalau dari data yang ada di BPJS Kesehatan, biaya pelayanan kesehatan itu semakin tahun semakin meningkat, di mana memang beban biaya pelayanan katastrofi yang menjadi proporsi terbesar dari pelayanan kesehatan bagi peserta JKN, sehingga memang dari sini kita tidak bisa terlepas dari bagaimana upaya-upaya kita untuk mencegah penyakit katastropik dan penyakit kronis ini dengan mengoptimalkan upaya promotif dan preventif. Dan tentu untuk upaya promotif preventif ini bukan hanya nanti dari BPJS Kesehatan, tapi seluruh stakeholder memang harus berperan agar ini bukan hal yang mudah, tapi memang kita juga perlu upaya yang cukup besar bagaimana kita bisa mengubah perilaku masyarakat kita untuk dapat berperilaku hidup sehat. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Prof. Gufron terkait upaya promotif preventif pada saat COVID ini gitu, karena ternyata sebenarnya upaya-upaya tersebut sudah sejak lama kita edukasikan gitu ya. Cuma memang di sini kita baru melihat bagaimana peran penting promosi promotif dan preventif itu yang bisa kita jalankan. Baik, Bapak Ibu, ini mungkin kami menyampaikan terkait sistem pelayanan kesehatan JKN-KIS. Jadi kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 40 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kita melihat bahwa di dalam Maaf Ibu, sebelumnya menyela sebentar untuk Ibu Army. Maaf, mohon untuk videonya mungkin dimunculkan terlebih dahulu. belum keluar ya. Ya, biar peserta mengetahui untuk pembicara pada pagi hari ini, Ibu. Saya kira sudah dari panitia.
Belum Oh, ya, sebentar, belum sebentar. Ibu. Jadi Ibu sendiri silahkan untuk itu ada di bagian atas Ibu. Maksudnya bagian atas tengah, silahkan. Di bagian atas tengah itu Oh iya, sorry. ya, itu boleh Ya, dihidupkan dulu. ya boleh. Ya, oke Ibu sudah muncul wajah Ibu Armi. Silahkan untuk dilanjutkan. Terima kasih Ibu. Ya, ini sharingnya sudah masih kelihatan ya, Mas ya? Sharing materinya, baik. Kami lanjutkan terkait dengan sistem pelayanan kesehatan di JKN. Jaminan JKN yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan ini merupakan jaminan pelayanan kesehatan yang bersifat perorangan, yang dilakukan secara komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif, sampai rehabilitatif. Jadi pelayanan kesehatan yang diberikan ini tidak terkait dengan besaran iuran dan tidak ada biaya tambahan sesuai dengan ketentuan. Dan pelayanan kesehatan yang diberikan ini sesuai indikasi medis dan standar pelayanan yang berlaku. Dilakukan secara berjenjang, mulai dari pelayanan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjutan. Jadi memang di sini perlu ada penguatan sistem gatekeeper di pelayanan kesehatan tingkat pertama dan peningkatan kualitas indikator kualitas dari Vaskes agar mencapai apa yang kita harapkan di sini. Mungkin dari manfaat JKN tadi kami langsung saja membaginya kalau Bapak Ibu melihat di dalam Perpres 82 tahun 2018, jadi manfaat JKN itu dijabarkan seperti skema berikut. Jadi manfaat JKN ada manfaat yang berupa medis dan manfaat yang berupa non-medis. Di mana untuk manfaat medis ini batasannya adalah indikasi dan standar pelayanan. Tidak dibedakan berdasarkan besaran iuran. Kalau kita melihat lagi, kita turunkan manfaat medis ini dilakukan mulai dari pelayanan tingkat pertama, tingkat lanjutan, sampai dengan tingkat lanjutan. Untuk promotif preventif sendiri, ini adalah manfaat pelayanan yang bisa didapatkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi pelayanannya bisa berupa pelayanan KB, pelayanan imunisasi, kemudian screening, dan lain sebagainya. Kemudian pelayanan tingkat pertama, selain promotif preventif, itu ada pelayanan tindakan medis non-spesialistik, kemudian laboratorium tingkat pertama, dan rawat inap di tingkat pertama. Untuk pelayanan tingkat lanjutan yang kita ketahui mulai dari konsultasi medis dasar sampai dengan pelayanan rawat inap, pemulasaran jenazah bila meninggal di Vaskes, sampai pelayanan rawat inap intensif maupun non-intensif. Serta ada pelayanan berupa ambulan darat maupun air atau transportasi pasien rujukan. Kemudian untuk manfaat non-medis, di sini terkait dengan iuran ada pelayanan kamar rawat inap. Jadi memang dibedakan berdasarkan iuran peserta kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 ketika dia mendapatkan rawat inap di rumah sakit. Yang kedua ada bantuan kacamata memang yang sifatnya additional ya, dengan ketentuan pelayanan yang sudah ditetapkan. Baik, nah terkait dengan promotif preventif, kita memang tidak bisa terlepas dari regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah juga. Artinya memang promotif preventif yang dilakukan BPJS Kesehatan sebenarnya mengacu kepada regulasi yang sudah ada. Di sini kalau kita melihat dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan, kita bisa melihat bahwa upaya promotif preventif ini merupakan upaya kesehatan yang harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan ya tentu saja. Kalau kita lihat di regulasi baik di PP nomor 2 2018 tentang standar pelayanan minimal maupun turunannya Permendagri nomor 100 2018, di sini kemudian diturunkan lagi dalam Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang SPM bidang kesehatan. Di sini kita memang bisa melihat upaya-upaya
promotif preventif yang dilakukan oleh pemerintah ini menjadi sinergi dengan upaya promotif preventif yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Kalau kita melihat di sini tentang standar pelayanan minimal PP 2 nomor 2018, di situ ada 12 jenis pelayanan dasar SPM, di mana salah satunya pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan diabetes mellitus. Nanti ini yang dilakukan yang bersifat peningkatan dan promosi serta dengan upaya pencegahan dan prevensi. Nah, ini nanti yang terlihat dalam program-program yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dalam upaya promotif dan preventif. Kemudian ya kalau kita bisa melihat lagi gitu ya di regulasinya, di sini upaya promotif preventif juga dijelaskan di Undang-Undang 40 2004 pada saat awalnya berdiri Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jadi memang manfaat kesehatan bersifat perorangan. Jadi titik poinnya di sini yang dilakukan oleh JKN BPJS Kesehatan adalah manfaat jaminan kesehatan yang sifatnya perorangan, bukan yang bersifat kemasyarakatan. Gitu. Di sini dilakukan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif sampai rehabilitatif. Gitu. Jadi ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini kita juga melihat apa jenis pelayanan promotif preventif yang dilakukan di dalam sistem jaminan kesehatan, terdiri dari upaya penyuluhan kesehatan perorangan di pasal 48, kemudian adanya imunisasi rutin, keluarga berencana, screening riwayat kesehatan, dan pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu, serta peningkatan kesehatan bagi peserta dengan penyakit kronis. Ya, di sini juga dijelaskan ada pelayanan yang tidak dijamin, yang sudah dijamin oleh program lain. Nah, di sini kemudian BPJS Kesehatan membuat peraturan terkait dengan promotif preventif ini. Yang terakhir adalah di Per BPJS nomor 9. Jadi di sini nomor 2, mohon maaf, tahun 2019 tentang pelaksanaan screening riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu serta peningkatan kesehatan bagi peserta penyakit kronis. Jadi upaya promprev yang dilakukan di dalam JKN oleh BPJS Kesehatan ini sifatnya UKP, upaya kesehatan perorangan, meliputi screening tadi mulai screening DM, hipertensi, gagal ginjal serta jantung. Kemudian penapisan ini adalah screening lanjutan dari screening riwayat kesehatan yang dilakukan di awal. Jadi ketika peserta dengan hasil screening riwayat kesehatan ini resiko tinggi, DM, hipertensi, jantung atau gagal ginjal, dia akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut melalui penapisan ini. Di mana pelayanan screening yang dilakukan ini dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selanjutnya, bagi peserta yang memang sudah terkategori penyakit kronis, DM atau hipertensi, tertiary prevention yang dilakukan itu dengan program yang kita sebut dengan Prolanis atau program pengelolaan penyakit kronis. Nah, di sini ada upaya-upaya yang dilakukan. Kita berharap, kita bertujuan agar peserta dengan diagnosa kronis ini tidak jatuh ke dalam komplikasi yang lebih parah dengan pengelolaan Prolanis ini. Nah, di sini di dalam pengelolaan Prolanis ada kegiatan-kegiatan mulai dari konsultasi kesehatan, pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik, pemantauan kesehatan, serta kegiatan yang nanti kegiatannya bisa berupa edukasi serta senam. Ya ini
Jadi manfaat promotif preventif ini bisa dilihat seperti ini secara garis besar yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan, dari mulai penyuluhan sifatnya perorangan dilakukan di Vaskes. Jadi semua pelayanan ini dilakukan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Mulai dari penyuluhan, imunisasi, tadi keluarga berencana, serta screening yang sudah kita lakukan. Kemudian, nah kalau secara garis besar kita bisa membuat skema terkait dengan promotif preventif bagi peserta JKN. Ini ada 3, jadi kita membagi peserta JKN itu ke dalam 3 kategori. Bagi peserta sehat, itu dilakukan promosi kesehatan, dilakukan screening riwayat kesehatan untuk melihat apakah ada potensi penyakit DM, tipe 2, hipertensi, gagal ginjal, atau jantung. Nanti kita akan membagi kategori tersebut, apakah peserta risiko rendah hasilnya atau risiko tinggi atau sedang. Bagi peserta dengan risiko rendah nanti akan dilakukan edukasi perilaku hidup sehat yang harus dilakukan oleh fasilitas kesehatan di mana peserta itu terdaftar. Kemudian untuk peserta dengan risiko sedang atau tinggi, itu nanti masuk ke dalam peserta beresiko. Jadi nanti dilakukan pelayanan penapisan lebih lanjut, diperiksa gula darah puasa dan lain sebagainya untuk di screening apakah memang peserta tersebut benar-benar menderita DM. Kemudian yang lainnya peserta dengan usia lebih dari 30 tahun gitu ya, sudah menikah atau sudah pernah berhubungan, ini pun juga dilakukan screening kanker leher rahim, bisa melalui IVA atau pap smear yang dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian di situ juga sekaligus dilakukan screening kanker payudara dengan program Sadanis. Artinya memang pasien-pasien peserta yang masuk ke dalam kategori beresiko ini sudah mendapatkan screening yang dilakukan di Vaskes yang kerjasama. Kemudian kalau untuk tadi yang terakhir peserta dengan kategori sudah sakit, peserta dengan diagnosa DM, hipertensi, peserta dengan penyakit kronis, ini kita kelola dengan 2 program. Yang pertama program rujuk balik, itu untuk sakit termasuk di dalamnya DM dan hipertensi, jantung, asma, PPOK, epilepsi, SLE, schizofren, dan stroke. Itu kita kelola secara khusus di Vaskes tingkat pertama setelah ada rujuk balik dari rumah sakit. Adapun untuk peserta DM dan hipertensi itu dikelola dengan lebih fokus, dengan lebih komprehensif lagi di dalam program Prolanis. Jadi pasien-pasien dengan DM dan hipertensi itu kita kelola dalam program Prolanis di Vaskes. Prolanis ini kemudian harapan kami dengan adanya program ini pasien tersebut ya sudah, kalau DM saja gitu ya, kalau hipertensi saja, tidak jatuh ke dalam penyakit yang lebih komplikasi yang lebih parah lagi. Di sini ada kegiatan yang dilakukan tadi sudah disampaikan, mulai konsultasi obat, pemeriksaan penunjang. Di sini nanti Vaskes tingkat pertama itu kita nilai berdasarkan bagaimana pengelolaan dia terhadap pasien kronis ini. Jadi setiap bulan ada yang namanya KBK, kapitasi berbasis kinerja. Salah satu kinerja yang diukur dari Vaskes adalah bagaimana Vaskes ini melakukan memonitoring, mengelola pasien-pasien DM dan hipertensinya dengan melihat indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Nah ini harapannya dari pasien dengan DM dan hipertensi ini status kesehatannya terkendali. Ya, ini adalah contoh-contoh promosi kesehatan yang kita lakukan. Ini leaflet seperti ini disediakan, kita bagikan juga ke Vaskes, juga kita sediakan di kantor-kantor BPJS Kesehatan. Harapannya ini menjadi bagian dari upaya BPJS untuk melakukan promosi. Kemudian, nah ini tadi screening, jadi
tadi mungkin menarik yang disampaikan Prof. Gufron terkait dengan screening COVID. Jadi sebelum sampai ke screening COVID, ini kami perkenalkan dulu, mungkin ada yang sudah kenal, ada yang mungkin belum. Jadi BPJS memiliki aplikasi yang namanya Mobile JKN. Di dalam Mobile JKN ini peserta selain bisa melihat kapan dia harus bayar iuran untuk peserta mandiri, vaskesnya di mana saja, rumah sakitnya di mana saja, pasien atau peserta JKN ini juga bisa melakukan screening mandiri, screening riwayat kesehatan secara mandiri tadi. Jadi tidak pakai formulir, tapi bisa langsung mengisi di dalam aplikasi Mobile JKN-nya. Jadi nanti di situ akan keluar pasien apakah resiko sedang, rendah atau tinggi tadi, dan hasil itu akan langsung masuk ke dalam aplikasi Piker-nya dari vaskes tempat peserta terdaftar. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan COVID ini juga di dalam Mobile JKN ada namanya aplikasi screening awal COVID. Jadi persis seperti tadi yang disampaikan Prof. Gufron, ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tadi screening COVID. Peserta bisa mengisi, nanti akan terlihat apakah peserta risiko rendah, sedang atau tinggi terhadap COVID. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Mobile JKN dan memanfaatkan dengan maksimal. Karena di dalamnya juga ada fitur untuk chatting kepada vaskes yang terdaftar. Jadi dengan adanya COVID-19 ini kontak antara peserta dengan vaskes kan pasti sangat terbatas. Peserta pasien itu akan menjaga gitu ya, tidak datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi ini juga kami BPJS Kesehatan membuat satu aplikasi yang memudahkan peserta untuk tetap bisa berkonsultasi ke vaskes tanpa harus datang. Jadi di dalam aplikasi Mobile JKN untuk peserta dan Mobile JKN Vaskes itu sendiri memungkinkan peserta melakukan chatting, konsultasi dengan dokter. Nah, di situ dokter juga bisa membalas konsultasi peserta dengan Mobile JKN Vaskes. Dan ini kami rasa sangat membantu dalam kondisi COVID seperti ini. Kemudian ini tadi ya, screening lanjutan dari screening primer, artinya ini layanan lab dan IVA Pap smear yang dilakukan oleh peserta. Di sini memang ada terkait dengan bagaimana upaya kesehatan perorangan dengan UKM itu bisa sinergi gitu ya. Jadi memang UKM yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dari Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan ini bisa bersinergi dengan upaya kesehatan perorangan dari JKN. Sebenarnya ketentuannya hanya kita pastikan bahwa pelayanan yang diberikan itu tidak menjadi double pembiayaan. Kemudian kita juga lakukan koordinasi dengan stakeholder dan pemerintah daerah serta kementerian. Kemudian upaya kesehatan perorangan ini juga dilakukan di FKTP yang bekerja sama dan dilakukan secara selektif ya. Ya ini tadi ada program rujuk balik, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Pada prinsipnya program rujuk balik ini memang dilakukan atau dilaksanakan agar peserta ini mendapatkan pelayanan yang lebih komprehensif baik di tingkat pertama, tingkat lanjutan maupun dalam pelayanan obat rujuk baliknya. Sehingga memang di sini diperlukan sinergi dan koordinasi serta kolaborasi antara apotik, FKTP dan FKRTL dalam pengelolaan penyakit ini. Ya, ini yang tadi Prolani sudah kami sampaikan untuk diabetes dan hipertensi. Ya, aktivitas yang dilakukan dalam program Prolanis. Jadi memang kalau kita melihat peserta ini ternyata juga
banyak ya yang senang dengan adanya program ini karena memang dia bisa ketemu dengan sesamanya, melakukan kegiatan-kegiatan senam, edukasi bersama-sama sehingga memang harapannya dengan hal seperti ini bisa meningkatkan kualitas kesehatan dari peserta itu sendiri. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan penutup bahwa tadi kita sampaikan untuk upaya promotif preventif yang dilaksanakan di dalam program JKN ini sifatnya perorangan gitu ya. Jadi memang bukan yang sifatnya kemasyarakatan, sifatnya perorangan, berupa edukasi sampai dengan pemeriksaan screening. Kemudian diperlukan peran serta semua stakeholder. Jadi upaya promotif preventif ini memang perlu upaya semua lini stakeholder dalam meningkatkan cakupan promotif preventif. Ya, tujuannya agar tercapai masyarakat yang sehat, ya, Indonesia yang kuat. Baik, mungkin ini pemaparan materi dari kami terkait dengan upaya promotif preventif yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Armi Maria Ulfa MPH yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini tentang penguatan upaya promosi preventif BPJS Kesehatan ya maksud saya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi yang ketiga dan sesi yang ketiga ini kita akan tanya jawab dengan Ibu Armi dan juga dengan Bapak Profesor Gufron. Nah, untuk itu silakan untuk para peserta ini memberikan pertanyaannya melalui kolom komentar ataupun kolom chat untuk saya tanyakan atau saya diskusikan kepada Ibu Armi dan juga kepada Bapak Prof Gufron ya. Oke. Nah, kali ini kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan. Kita pertama beralih ke Prof Gufron dulu. Halo Prof Gufron. Selamat pagi, Prof. Apakah masih bergabung dengan kami? Selamat pagi, masih tentu. Oke. Nah, Prof, ini ada beberapa pertanyaan dari peserta. Untuk yang pertama nih, Prof, pertanyaan untuk Anda, ini bagaimana menurut Prof terkait dengan kebijakan JKN dan juga BPJS Kesehatan yang sebentar katanya berubah gitu. Nah, dan menurut Prof itu apa yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, Prof? Nah, ini bagaimana, Prof? Untuk menanggapi hal ini? Iya, ini saya kira saya lihat di peserta itu sudah ahli-ahli nih seperti Pak Mas Alamuddin ya, ada macam-macam lah gitu. Tapi intinya begini, memang kalau sebentar-sebentar berubah, ini perubahan itu sudah mungkin 5 kali atau berapa dan waktunya itu pendek-pendek udah berubah lagi gitu ya. Terakhir itu kita lihat kan perubahan bahkan peraturan presiden ini ya, yang berubah itu terakhir 64 tahun 2020 ya. Barusan yang intinya mengenai ada dua, satu tarif iuran, yang kedua tentang kelas standar ya. Jadi nanti ada kelas standar itu yang sampai dibatasi ya. Di akhir tahun ini sudah katakanlah sudah selesai gitu ya. Ini menarik ya, meskipun penerapannya bisa bertahap sampai 2022. Kalau berubah-ubah ini tentu menunjukkan satu ya dalam tanda petik kebingungan lah, atau paling tidak konsisten gitu. Rubah perbaiki. Nah, apa yang harusnya dilakukan? Ya, pertama menurut saya harus dipikir secara komprehensif. Kemudian dicari akar masalahnya. Lalu kemudian secara komprehensif itu, nah terus gitu, konsisten. Nah itu akan lebih bagus ya. Jadi contoh ya, umpamanya kemarin tiba-tiba dinaikkan keseluruhannya.
Padahal PBI kan nggak jadi masalah, kenapa juga ikut dinaikkan ya menjadi berapa ya 42.000. Nah ini harus betul-betul kita itu kalau jadi dokter masyarakat ya ahli kesehatan masyarakat mendiagnosis masalah kesehatan di masyarakat itu harus pas gitu. Kalau diagnosisnya salah, nah treatmentnya jadi salah gitu. Persis kayak dokter yang mendiagnosis individu gitu. Ini yang menjadi masalah. Jadi diagnosisnya itu harus benar dulu. Kalau diagnosisnya nggak benar, terapinya nggak benar, nah menjadi masalah. Jadi intinya apa yang harus dilakukan tadi pertanyaannya menurut saya diagnosislah yang tepat ya, dan komprehensif ya. Maka treatmentnya harus tepat. Ini contoh satu aja Mas Mokles. Jadi sebetulnya konsep asuransi kesehatan sosial atau JKN ini itu adalah satu bentuk gotong royong. Sekarang pertanyaan saya, konsep dasar ini, gotong royongnya jalan enggak? Gitu. Itu aja. Iya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Gufron. Itu adalah pernyataan dari Prof mengenai hal bagaimana yang harus dilakukan pemerintah sebaiknya seperti itu. Nah, selanjutnya kali ini Prof, ini juga ada yang bertanya lagi nih Prof mengenai penerapan new normal. Nah, kali ini ada beberapa mahasiswa yang bertanya, kali ini bagaimana sih penerapan new normal yang ada di kampus? Karena mahasiswa ini juga harus kembali ke kampus dan untuk pembiayaan tes COVID terus SIKM ya dan yang lainnya itu termasuk mahal. Dan apakah itu bisa menjadi dan itu bisa menjadi kendala bagi mahasiswa dan keluarga. Dan apakah ada cover dari pemerintah ataupun BPJS ataupun JKN gitu katanya. Ini itu bagaimana Prof untuk menanggapi seperti itu? Baik, ini penting sekali, tapi perlu diingat pertanyaannya, apakah kuliah perlu masuk semua bareng seperti konvensional dulu? Apa tidak bisa melalui terutama kuliah-kuliah sosial ya? Mohon maaf nih seperti fakultas ekonomi, fakultas bahasa Inggris ya, sosial, politik dan lain sebagainya. Itu online apa nggak bisa? Ya, kalau masuk itu sesekali aja. Jadi istilahnya blended online learning. Jadi sesekali aja dan itu bisa digilir, jangan sampai nanti prinsip protokol kesehatan dilanggar ya. Jadi kalau harus masuk kemudian duduknya mepet-mepet kurang dari 1,5 meter, nah itu menjadi masalah ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Satu, menurut saya kalau bisa online, kecuali memang harus masuk, tapi harus diatur dengan protokol kesehatan. Contohnya ya tadi ini sudah ada tadi, kita harus diperiksa semuanya dengan swab ya, dengan RCT ya, dengan katakanlah pakai ini yaitu yang confirm ya, pakai PCR ya. Padahal satu itu bisa lebih dari 800.000 ya. Menurut saya nggak perlu seperti itu. Jadi menurut saya itu harus di screening awal yang sederhana aja, yaitu satu ya tadi polisinya tidak perlu masuk kampus kecuali penting gitu. Jadi kalau bisa online. Tapi kan kalau ngisi KRS atau apa mau ketemu dosennya silahkan aja ya. Tapi protokolnya harus diterapkan. Ini kebetulan saya ini kecelakaan sampai sekarang masih jadi rektor Trisakti nih. Ini kita prosesnya ini memang begitu ya. Yang kedua ya. Nah, kapasitas dari tenaga dosen dan kependidikan itu 50% ya. Tadi sudah saya tuliskan ya. Nah, kalau wisuda ya kita atur, tapi intinya protokol tadi nah harus diterapkan. Jadi harus cuci tangan, terus seperti lift, gantung untuk pintu segala macam itu harus sering ya dibersihkan dan kalau bisa kita tidak menyentuh harus pakai masker gitu. Nah, nanti screening dulu dengan kuesioner tadi. Biayanya berapa? Enggak bayar, kuesioner pakai bayar segala gitu. Yang penting cuma 1 lembar tadi gitu. Nah, nanti kalau dia berisiko baru kita bicara rapid test. Rapid test ya, kalau kami yang produksi kebetulan saja saya ikut bantu sebagai ketua konsorsium.
Itu kalau di luaran Pak, Mas Muglis, harganya itu 200.000 atau 100.000 lebih. Ya, Dari bener kita banget, Pak. hanya maksimum 70.000, maksimum. Ya. Nah, siapa yang nanggung? Tentu ini bukan BPJS. Ini nanti bisa tanya Bu Armi yang menjadi kepala di Surakarta, BPJS di Surakarta. Nanti kira-kira gimana bayar? Menurut saya ya berat juga BPJS kalau bayar gitu kali berapa ya. Jadi dan itu yang 70.000 ini termasuk murah. Nah, nanti baru kalau dari yang rapid test ini positif, ya, nah tentu ada lanjutannya, isolasi atau dites lagi, yaitu dengan PCR. Baru kita bicara PCR. Kalau langsung PCR 1 juta atau 800.000 minimum, itu ada yang 2,5 juta, ada macam-macam ya. Itu, waduh, siapa yang membiayai? Ya, itu menjadi masalah gitu. Ya, jadi saya kira demikian. Jadi bertahap ya, bertahap. Ya. Dan protokol kesehatan harus diterapkan di universitas. Apalagi ini kan Terima kasih. juga beberapa universitas yang ada di Indonesia kan juga udah memberikan beberapa pengembalian uang UKT atau uang SKS juga untuk biaya online kan Pak. Ini kan juga Betul, udah di Trisakti juga begitu kami ya, berikan ya untuk peningkatan akses ya. ya benar. Nah, jadi mungkin untuk mahasiswa juga bisa diperhitungkan lagi bagaimana kalau kita nanti datang ke kampus, apakah itu akan lebih memberatkan pemerintah atau mempermudahkan pemerintah. Jadi itu jadi persoalan juga kepada mahasiswa. Nah, untuk kita lanjutkan kepada Ibu Armi. Nah, Ibu, ini juga selama new normal nih, selama COVID ini ada pertanyaan Ibu. Selama COVID ini bagaimana sih untuk pelayanan untuk promotif dan juga preventif misalnya? Ini ketika ada pasien diabetes mellitus, hipertensi dan sebagainya, apakah pasien banyak yang takut untuk akses ke Yankes untuk pengambilan obat? Nah, karena semenjak adanya COVID ini, pasien tuh menjadi kayak khawatir, insecure adanya COVID. Jadi, bagaimana sih pelayanan promotif dan juga preventifnya untuk menangani pasien yang ingin pergi ke Yankes seperti itu untuk pengambilan obat ataupun berobat? Iya, terima kasih Mas Mukhlis. Tadi pertanyaannya terkait dengan upaya promotif preventif yang dilakukan selama pandemi ini. Memang sejak pandemi tentu sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan ya. Jadi memang kalau kita melihat dari data terkait kunjungan peserta secara langsung di Vaskes memang mengalami penurunan ya. Tapi untuk peserta-peserta dengan diagnosa penyakit kronis ini tetap harus dilakukan pemantauan oleh Vaskes itu sendiri karena peserta hipertensi ini tidak bisa lepas dari berat ya. Sehingga untuk pelayanan kesehatan bagi peserta dengan kondisi kronis ini kami memberikan alternatif pelayanan dengan kontak tidak langsung. Jadi dengan aplikasi yang dibangun untuk proses untuk kontak tidak langsung, peserta bisa chatting, konsultasi dengan dokter terkait dengan kesehatannya, dokter bisa membalas, itu menjadi salah satu alternatif pelayanan yang bisa dilakukan. Tapi memang yang bagi peserta dengan kondisi yang memang harus datang, ya memang mau tidak mau datang. Tapi kalau peserta dengan kondisi bisa konsultasi secara tidak langsung, itu bisa kita arahkan ke dalam kontak tidak langsung. Jadi memang kalau pesertanya ini memang membutuhkan pelayanan dengan segera, tentu dia tetap harus datang ke Vaskes dengan tadi protokol-protokol kesehatan yang diterapkan di fasilitas kesehatan itu sendiri. Untuk pelayanan obat, kita selama masa pandemi ada kebijakan obat bisa dilakukan ITER, artinya memang itu juga untuk meminimalisir kontak pasien ke mana-mana, ke Vaskes, kemudian ke apotek gitu. Dan tentu untuk peserta dengan kronis DM hipertensi ini tetap harus kita edukasi, tetap harus kita berikan obat, tetap harus kita monitoring agar dia tetap minum obat dan tercapai standar kesehatannya. Jadi tidak ada yang berubah signifikan kecuali kegiatan yang sifatnya bersama, seperti kalau sebelum adanya pandemi kan Prolanis itu ada
senam, ada edukasi bareng-bareng peserta gitu. Nah, itu yang ditiadakan pada masa pandemi. Tapi konsultasi kesehatannya, pemberian obat, pemeriksaan laboratorium yang diperlukan pasien DM itu tetap dilakukan dengan protokol COVID. Jadi pada saat peserta mau datang, itu pun kita sudah ada aplikasi yang namanya antrian online. Jadi peserta ini bisa tidak harus datang seperti dulu, datang langsung mengantri di Vaskes, nunggu dipanggil, tapi peserta bisa memanfaatkan antrian online dari JKN mobile-nya ke Vaskes. Jadi pada saat ini antriannya tinggal saya antrian nomor 20. Sekarang sudah antrian nomor 18. Oh, berarti saya harus jalan nih sekarang kalau dia terlalu dekat dengan Vaskesnya. Jadi tidak dari antrian nomor 1 saya dapat nomor 20, saya tunggu di Vaskes, itu kan akan paparan itu kan lebih besar. Nah, itu diakomodir dengan aplikasi antrian online. Itu salah satu mungkin inovasi yang kita lakukan, BPJS lakukan di masa pandemi untuk pelayanan kesehatan. Mungkin itu Mas Mukhlis. Oh iya Ibu. Nah, kali ini kan mungkin masyarakat juga banyak yang mengetahui ketika ada masa new normal dan walaupun mereka tuh sebenarnya tidak paham apa sebenarnya itu makna dari new normal juga. Nah, kalau ketika ada pasien nih yang menganggap bahwa new normal itu adalah hal yang normal seperti biasanya dan dia tidak mempunyai penyakit yang kronis dan dia ingin datang ke tempat Yankesnya. Ini apakah diperbolehkan atau ada beberapa usaha yang nantinya yang dilakukan oleh pihak kesehatan atau bagaimana Ibu itu? Ya, tentunya dengan adanya COVID ini ya semua lini terutama di kesehatan ya bersama-sama kan kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat ya bagaimana new normal, bagaimana pelayanan kesehatan yang bisa dilakukan, bagaimana prioritas pelayanan kesehatan yang bisa dilakukan. Itu pasti semua teman-teman di pelayanan kesehatan di pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota ini juga sudah melakukan edukasi tersebut kepada masyarakatnya. Jadi nggak usah jauh-jauh ya, kita di kantor itu kan juga dari mulai awal itu sudah kita jelaskan bahwa peserta yang datang ke kantor BPJS hanya untuk pelayanan yang sifatnya emergensi, memang harus tatap muka dengan pegawai. Adapun pelayanan yang tidak emergensi harus ketemu dengan pegawai, ini bisa dilakukan melalui tadi aplikasi mobile JKN. Kalaupun harus datang ke kantor, masyarakat wajib menggunakan masker, di depan mungkin sudah ada tempat cuci tangan, itu semua sudah dilakukan. Kami rasa bukan hanya oleh BPJS, tapi untuk semua lini kesehatan yang ada di tingkat mulai kabupaten kota sampai di tingkat pusat, ya. Dan ini peran kita juga sebagai tadi bagian dari tenaga kesehatan ya, bagian dari tenaga profesi kesehatan, teman-teman di kesehatan masyarakat ini juga punya peran untuk mengedukasi paling tidak ya tetangga di lingkungan rumah, di lingkungan RT RW mungkin ya, untuk memberikan itu. Jadi peserta bisa tahu kapan dia harus benar-benar datang ke Vaskes, kapan dia bisa berkonsultasi tadi melalui aplikasi gitu ya. Itu menjadi bagian dari upaya kita semua. Mungkin itu Mas. Ya. Jadi memang benar sosialisasi dari tenaga kesehatan kepada masyarakat-masyarakat sekitar saja itu memanglah sangat penting ya yang harus dilakukan oleh banyak orang. Jadi mungkin untuk peserta-peserta sini kan semuanya tenaga kesehatan nih. Jadi mungkin bisalah untuk memberikan sosialisasi, edukasi mengenai COVID ataupun mengenai bagaimana kalau memang belum mempunyai penyakit kronis jangan datang dahulu lah dan mungkin juga bisa melalui atau cuma konsultasi melalui aplikasi juga. Nah, kali ini kita beralih kepada tadi materinya, materi Prof. Gufron itu kan tadi bisa di-share melalui WA grup, itu iya, kan sangat-sangat bermanfaat. Ya, itu sangat bermanfaat sekali. Nanti kita juga bakalkan sharing beberapa materi yang sudah ada di sini. Nah, kali ini kita beralih ke Prof. Gufron lagi nih. Prof, ini ada yang bertanya nih, Prof. Ini mengenai penjelasan untuk tadi kan Prof. Gufron menyampaikan mengenai imunomodulator ya.
Ya, benar sekali ya. Itu bagaimana sih penjelasan untuk imunomodulatornya sendiri yang herbal yang sudah ada uji klinisnya yaitu yang dari jambu biji dan juga kulit jeruk. Ini bagaimana, Prof? Iya, baik ini Mas Mokles. Jadi imunomodulator itu satu semacam apa yang menstimulasi imun dan daya tahan tubuh kita itu bisa meningkat gitu. Nah, itu termasuk tadi jambu biji dan kulit jeruk ataupun juga beberapa hal yang lain seperti jahe merah dan lain-lain. Nah, sekarang sedang diuji juga Eucalyptus ya apa namanya kayu putih ya dan lain-lain ya. Nah, tetapi sebetulnya lebih bagus kalau kita in vitro itu dicoba. Jadi yang tadi imunomodulator ini berbeda ya dengan yang lain. Kalau imunomodulator itu umumnya kita entah kita minum atau kita makan kayak gitu, menstimulasi tubuh untuk menumbuhkan imun atau daya tahan tubuh itu. Jadi tentu kita lakukan pertama systematic review. Jadi kita review ada beberapa evidence di dunia ini ya berbagai macam tumbuhan ya. Lalu ada yang sifatnya sekarang itu semacam docking ya. Docking itu dilihat struktur kimiawinya, molekulnya itu disamakan dengan yang pernah diuji cobakan yang mirip gitu. Nah, ini contoh sebelum nanti uji klinik. Nah, sekarang ini yang 5 tadi yang tadi saya sampaikan ya termasuk jahe merah, sambiloto ya ada 5 ya. Itu diuji klinikan di ini rumah sakit baru di apa yang bekas olahraga itu untuk tempat olahraga. Ya, sedang diuji cobakan ya dan sudah mulai tetapi belum selesai. Jadi tidak cukup ya. Ini barusan rame ya karena kemarin atau tadi malam ya, kemarin sore ya, diumumkan UNER telah menemukan 5 komponen atau 5 kombinasi obat gitu. Tetapi sebetulnya saya tidak tahu ini perlu dikonfirmasi apakah sudah diuji klinik atau belum. Nah, karena kalau kita mengeklaim ya, termasuk mohon maaf ini Mas Ahmad Alamuddin di Palembang juga ada yang ngeklaim dengan gula dan lain-lain tuh ya. Nah, atau di tempat lain banyak sekali sekarang orang klaim ya bahkan di Lampung ya itu seseorang yang menemukan katakan untuk bisa mengobati COVID kalau tidak sembuh yang bersangkutan sanggup dipenjara coba. Gimana orang nggak percaya ya? Padahal belum diuji klinik, belum di apa-apain kemarin kami cari ya, kami kontak, akhirnya segala sama dengan dinas kesehatan setempat dan sekarang sudah nggak muncul lagi. Jadi kadang-kadang orang kita memang klaimnya berlebihan ya. Nah ini harus hati-hati. Jadi harus ada dibuktikan dulu memang benar nggak gitu. Kalau asumsi terus kadang-kadang kebetulan bisa juga loh kebetulan. Karena COVID ini mohon maaf kalau dia ringan dan daya tubuhnya tinggi ya itu bisa sembuh sendiri benar itu. Ya. Jadi nanti pas kebetulan dia pas kena ya positif terus dia itu pas mohon maaf ini upamanya pas lihat lampu gitu terus sembuh, nah nanti dia berkesimpulan kalau kena COVID lihatlah lampu pasti sembuh, saya juga alami sendiri. Waduh kacau itu ya kayak gitu, itu hanya kebetulan saja gitu. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih pemaparan jawaban dari Prof. Gufron. Nah, kali ini kepada peserta kami akan buka pertanyaan secara online. Kalau tadi kan melalui kolom chat, dan kali ini secara online silakan yang ingin bertanya secara online. Kali ini saya buka untuk satu pertanyaan kepada Prof. Gufron dan juga satu pertanyaan kepada Ibu Armi Maria Ulfa MPH. Silakan untuk peserta yang ingin bertanya secara online tatap muka. Kita berikan 2 kali kesempatan, satu untuk Prof. Gufron dan satu untuk Ibu Armi. Silakan. Oke, ada tidak?
Ya, bisa langsung untuk mikrofonnya dihidupkan mungkin kalau yang ingin bertanya. Oke, mungkin peserta ini malu-malu ya, belum ada ya. Oke, langsung aja ini untuk Prof. Group. Halo, gimana? Ya, Ya, langsung aja mungkin untuk kalau memang tidak ada untuk Prof. Gufron dan juga Ibu Armi silakan memberikan statement terakhir mengenai tema yang sedang kita bicarakan dan didiskusikan untuk hari ini. Silakan pertama mungkin dari Prof. Gufron dulu untuk statement terakhirnya atau close statementnya. baik. Ini ada pertanyaan sebetulnya ini dari Anis ya, Rahmawati. Maaf Prof, saya Anis dari NTB yang ingin saya tanyakan untuk persiapan new normal untuk anak usia dini. Bagaimana Prof? Dikatakan anak-anak sukanya main-main dengan kawannya di lingkungan sekolah, sedangkan daya imunitas setiap anak berbeda-beda. Bagaimana sikap orang tua menghadapi rencana new normal ini? Nah, saya kira ini tidak semudah itu ya. Harusnya sekolah atau taman kanak-kanak itu ngecek dulu apakah di keluarga dari anak itu ada yang positif apa tidak. Ya. Ini harus bekerja begitu. Kalau dia di rumahnya ada yang positif, ya sebaiknya itu berarti dia kan terekspos ya. Jadi sebetulnya anaknya jangan masuk dulu. Itu maka saya kira tidak bisa itu langsung di new normal itu anak-anak TK atau SD langsung masuk seperti itu tanpa penerapan protokol kesehatan dan melihat ya informasi mengenai anak yang masuk itu gitu. Jadi saya kira sekolah harus memiliki satu inisiatif ya untuk melihat, mengetahui ya informasi di sekitar anak, terutama di keluarga itu dulu ya. Ya, begitu. Jadi kalau tidak begitu ya tentu kita harus hati-hati karena sekarang di anak juga sudah ada yang menderita COVID. Jadi tidak hanya orang yang usia lebih dari 45 ya. Tapi yang di bawah itu juga sudah banyak ya. Bahkan yang meninggal juga sudah ada. Iya, itu. Baik, kalau gitu yang terakhir kami ingin sampaikan, ya, jadi kita tidak bisa hanya tinggal di rumah tentu. Nah, oleh karena itu kita harus menerapkan dengan satu tabiat atau metode atau cara baru, yaitu yang kita sebut dengan new normal. Nah, untuk itu new normal boleh, tetapi harus diterapkan protokol kesehatan dengan ketat. Ya. Untuk itu, promosi prevensi menjadi sangat penting, terutama promosi, agar masyarakat kita itu sadar dan tahu. Itu dulu. Kalau masyarakat kita tidak sadar dan tidak tahu, nah untuk sadar harus tahu dulu. Harus tahu dulu. Nah, untuk tahu, ya ada yang ingin tahu sendiri, belajar, tapi harus ada yang dikasih tahu. Nah, inilah tugas kita bersama, teman-teman ahli kesehatan masyarakat, dan juga BPJS memiliki kewajiban kepada peserta untuk agar mereka itu tahu. Itu saya kira tanpa tahu mereka tidak akan sadar, tanpa sadar mereka bisa menjadi penyebar. Kalau terus ada penyebar berarti nanti Indonesia tidak lepas dari COVID ini dan ini akan mempengaruhi kehidupan secara substansial apapun. Karena itu kegiatan kita sedapat mungkin memang mengurangi kontak langsung. Saya kira demikian dan saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau untuk close statement dari Ibu Armi Maria Ulfa MPH gimana, Bu, mengenai tema yang kita bicarakan pada pagi hari ini? Silakan Ibu Armi untuk memberikan close statement-nya. Halo, apakah Ibu Armi masih bergabung dengan kami? Baik. Silakan Ibu. Halo, ya. Baik Mas Mukhlis, jadi memang kalau dari kami closing statement-nya ya, memang upaya promotif preventif ini kita tidak bisa berjalan sendiri, jadi memang perlu
upaya bersama baik dari sektor kesehatan maupun kita sendiri sebagai bagian dari masyarakat yang juga perlu untuk menyampaikan tadi ya edukasi terkait dengan pemotif preventif. Jadi di tengah kondisi pandemi ini juga kita tidak bisa sehat sendiri gitu. Jadi kalau yang lainnya tidak sehat gitu, kita juga tidak mungkin selalu sehat sendiri karena ternyata COVID ini mengajarkan kita bagaimana kita harus bergotong royong juga untuk kesehatan bersama. Gitu. Kalau kita sendiri sehat, yang lainnya sakit, pasti kita juga akan ikut terkena. Artinya memang perlu upaya kita bersama untuk tadi bersama-sama memberikan edukasi kesehatan yang selama ini juga sudah kita lakukan dengan lebih ini lagi. Kami dari BPJS Kesehatan pun akan selalu memberikan edukasi dan pemahaman, informasi, sosialisasi baik terkait dengan JKN itu sendiri maupun terkait dengan pelayanan kesehatan yang tentu saja juga dibantu oleh teman-teman dari fasilitas kesehatan sebagai pemberi pelayanan. Mungkin dari kami itu Mas, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami pada siang hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, peserta, itulah informasi dan juga paparan materi dan juga hasil diskusi dari kami, dari Prof. Gufron dan juga dari Ibu Armi dan juga dari saya moderatornya juga. Nah, kali ini untuk teman-teman jangan lupa untuk memutus rantai penularan COVID-19, kita tetap harus cuci tangan, jaga jarak, kita gunakan masker, kita social distancing juga, dan jangan lupa untuk kalian semua juga jaga diri, semoga kita selalu sehat. Oke, terima kasih. Saya moderator Muklis Nur Rahman undur diri. Saya kembalikan kepada host yang sedang bertugas. Terima kasih. Silakan tuh Mas Eko. Baik, terima kasih Mas Muklis yang sudah menjadi moderator pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Kembali saya host di sini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, kepada seluruh tim kru yang bertugas pada pagi hari ini, saya khususkan untuk tim kreatif organizer dari JP Purwacarita. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kami yang sudah bergabung pada acara pagi hari ini tadi. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada Mas Muklis sebagai moderator, juga seluruh peserta yang pada pagi hari ini sampai siang ini sudah bekerja sama dengan kami dengan sebaik-baiknya sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Baik, kami dari host mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami akhiri untuk seminar pada siang hari ini. Akhirul halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peserta bisa walk out. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Prof. Gufron dan juga Ibu Armi. Terima kasih. Terima kasih Mas Selif ya. Terima kasih ilmunya, terima kasih.
Matiin.